selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi bareng saya, Tanti Oki Maria Susanti, Humasnya Politeknik Negeri Cilacap. Kalian tahun 2025 pasti dong dengan semangat baru lah ya. Tahun ini kita juga awal penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Kita banyak banget membuka kesempatan buat kalian untuk bisa daftar kuliah di Politeknik Negeri Cilacap. Kita target tahun ini 1144 yang akan bisa didaftar di Politeknik Negeri Cilacap dengan 13 prodi yang sudah bisa di-apply di seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, kali ini bintang tamunya adalah seseorang yang memang selalu menjadi tempat curhat ya di sekolahan kalian, dan biasanya kalian lebih percaya sama dia loh daripada sama orang tua kalian. Siapakah dia? Treng, silakan Ibu perkenalkan diri. Ini cantik banget ya. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Ini yang biasa ya. Saya Siti Mursiati. Ibu Siti, Ibu Siti udah familiar banget mukanya Ibu Siti ya. Di mana-mana ya. Saya sudah jadi guru BK itu lama sekali. Dari tahun 89. 89. Ibu Siti sekarang sekolah di mengampu di sekolah mana Bu? Di SMA Negeri 1 Cilacap. SMA Negeri 1 Cilacap. Ibu Siti guru BK. Ibu tahu kan guru BK itu selalu jadi tempat curhat. Kalau dulu ya Bu, zaman saya sekolah masuk ke guru BK itu sesuatu yang menakutkan. Kalau jadi polisi sekolah. polisi sekolah. Kalau sekarang mulai jadi tempat curhat itu gimana ceritanya Bu? Sekarang mah idola. Idola ya. Nah, itu Betul. pada senangnya ke BK. Ke BK. Apa-apa guru Jadi, BK ya. Guru BK itu ternyata harus all in. All in, betul. Menjadi Jadi, ibu di rumah. Di sekolah. anak curhat masalah kesulitan belajar, sampai celana sobek, baju sobek, itu selalu ke BK. Ke guru BK ya, luar biasa ya. Belum lagi ada perut sakit. Perut sakit. Terus ada kesulitan, anak-anak yang bermasalah. Betul. Terus sekarang yang lagi trendy, sekarang lagi istilahnya mungkin mau masuk ke perguruan tinggi. Ruang BK itu sampai full. Penuh. Tapi emang open gitu Bu, silahkan kalau yang mau curhat ke ruang BK gitu, atau ada jadwalnya Bu? Ini semuanya masuk ke sana. Oh, Kita ada gitu. di SMA 1 itu ada ruang bimbingan kelompok. Itu semuanya full. Belum di lobi. Jadi kita bisa kalau konsultasi itu tidak perorangan ya kalau masalah perguruan tinggi. Jadi gitu. bisa 5, itu tergantung daya tampung. Iya, biar kena semua berarti ya 5-5 Kena gitu. semua, jadi kita tanya-tanya langsung. Nah sekarang yang jadi idola sekarang adalah Politeknik Negeri Cilacap. Ya Bu, ke guru BK Banyak Politeknik sekali Negeri Cilacap. sekarang anak-anak itu sudah cerdas. Betul. Jadi untuk apa kuliah jauh-jauh, kok ujung-ujungnya nanti kan juga untuk bekerja. Betul sekali Bu, ih gila keren banget Bu. Siti berarti memberikan masukan, ya kenapa sih mesti jauh-jauh gitu. Kan Ibu juga memposisikan sebagai orang tua ya, kosnya tinggi nak kalau di sana gitu ya. Betul, living cost-nya tinggi. Apalagi kalau yang punya KIP, waduh dan udah tidak bayar, dibayar dapat uang saku. Tidurnya di rumah orang tua gratis. Ya, luarannya juga banyak terserap ya Bu. Nah, apalagi pemerintah sudah memberikan kesempatan bahwa lulusan politeknik banyak harus terserap putra daerah di kantor-kantor. Iya betul. Memang sekarang tuh kayak Pemkab Kabupaten Cilacap itu memang sudah memberikan lampu hijau Bu, beberapa formasi CPNS sama P3K kemarin, salah satunya formasi yang ngambil prodi-prodi yang ada di Politeknik Negeri Cilacap. Jadi kesempatan untuk menjadi PNS benar Mbak Kiki benar. Betul. Jadi gini, saya bisanya tahu Politeknik kok banyak terserap di dunia kerja, khususnya di Pemda ya. Di Pemda itu ternyata banyak alumni sekolah saya. Jadi kalau saya tanya, kamu melanjutkan di mana? Di Politeknik Cilacap. Betul. Terus kerja di mana sekarang? Saya di Pemda. Ada yang di Pertamina. Betul, ada yang di Pertamina. Nah, pengalaman itulah saya terapkan pada anak-anak sekarang. Nggak usah jauh-jauh. Kalau ujung-ujungnya sekolahnya kan negeri. Iya. Saya heran banget Bu, kenapa kalau anak sekolah tuh kalau dibilangin sama orang tua kadang-kadang suka malah lebih percaya sama guru BK. Itu guru BK pakai hipnotis atau pakai jampi-jampi atau gimana Bu? Ada kalau orang tua itu cenderung dikte ya. Dikte betul ya. Kalau guru kita kan ada triknya ya. Iya, kamu passionnya apa, senangnya gitu. apa gitu. Jadi anak-anak lebih cenderung lebih percaya guru BK. Tapi tahun ini eligible di SMA 1 banyak Bu. 170. 170 anak. Wah, masuk semua Politeknik. Waduh, ya, amin. amin. Iya, Karena ini 170. terbaik ya anak-anak
luar biasa. Iya, Kalau betul. saya sampaikan ini anak-anak hebat. Betul, gitu. iya. Ini SMA 1 kan akreditasinya A. Betul, Ya, kita jadi kesempatannya adalah 40% ya, alhamdulillah. Karena dari jumlah 423 siswa yang masuk eligible adalah 170. Gitu. Nah berarti itu yang menentukan eligible itu dari nilai rapot sekolah atau memang guru BK udah ada rankingan dari guru walinya atau gimana Bu biasanya? Jadi untuk perekrutan eligible itu sebenarnya dari ini kan ada ketentuannya diserahkan sekolah masing-masing. Oh gitu Iya. ya. Jadi beda dengan dulu. Iya dulu kan ada. Kalau dulu itu kita input data nilai Rapot. semua siswanya, Di jadi ranking. seluruh jumlah, nanti dari LTMPT langsung memutuskan sekian persen, jumlahnya betul. ini, nama ini gitu. Tapi sekarang diserahkan pada sekolah. Oh gitu. Nah sekolah kami itu tetap mengacunya padalah nilai semester 1 sampai Semester 5. Oh, jadi tapi ada tambahan lagi, Oh, yaitu iya. attitude-nya. Iya. Jadi kita kan mau menyekolahkan, menyekolahkan ke menyalurkan. SNBP ya Iya, gitu misalnya itu kan ya harus yang bagus lah Bagus attitude-nya. Karena itu. jalur rapot, jalur tanpa Iya, tes loh iya, kan, luar biasa iya. kan. Nah itu kalau rata-rata biasanya ada ketentuannya nggak sih Bu? Tapi memang melalui peranking atau rata-rata harus berapa gitu kalau di Enggak, SMA kita ranking cari yang terbesar aja yang Oh, tertinggi gitu. Jadi nanti by system lah ya, langsung Iya. terserap 170, oh berarti ini Iya. 170 siswa eligible gitu. Karena sekarang juga melihat nilai-nilai atau mapel-mapel ciri khas program juga. Iya sekarang saya juga bingung banget karena Merdeka Belajar. Gak ada kok- IPA IPS lah sekarang nah loh. itu Iya. gimana itu perankingannya ya? Ada trik khususnya. Ada trik khususnya. Iya. Oh berarti Terus melihat jadi kiprah kegiatan di sekolah, Betul. prestasi non akademik. Keaktifannya Iya, gitu ya. jadi itu ada nilai ada plusnya. nilai plusnya. Itu yang sudah dirapatkan oleh Iya. kewasiswaan mungkin di Iya. sekolah ya. Pakai e-rapot nggak Bu kalau SMA 1 sudah menggunakan Nah e-rapot? ini kalau sekolah yang pakai e-rapot, kuotanya bisa ditambah 5%. Betul, nah tapi ini sekolah kami belum. belum. Iya Oh, belum. nih. Jadi tadinya kita udah bangga ya. Bangga ya, Aduh mau jadi tambahin. 45 gitu. Betul. Tapi ternyata kita belum masuk Harus e-rapot. Jadi Nah, tetap 40%. Gak apa-apa tahun depan Bu e-rapot. Nah Iya. tapi saya juga kepengen ya Bu kalau beberapa siswa itu kan dari 170 nih. Tapi semua tetap bikin akun loh Bu. Biasanya kan tetap. Kita yang bikin akun itu seluruh siswa. Oh gitu. Eligible, alhamdulillah. non eligible semuanya. Tetep, oke. Karena apa? Sejenis kayak kita mengendarai sepeda motor harus Betul. punya SIM. Betul. Nah itu pasti kena tilang. Betul. Nah, tapi kalau khusus untuk yang masuk perguruan tinggi negeri tanpa membuat akun tidak bisa daftar di perguruan Iya, tinggi. Jadi, makanya kadang-kadang suka ada anak tiba-tiba datang ke Politeknik, saya mau daftar SNBT, tapi dia terlambat membikinkan akun. Ya, Itu nggak kan bisa ya? Nggak bisa, makanya kalau saya sih harapannya SMA 1 bisa semuanya dibikinkan, karena takutnya anak-anak berubah pikiran yang tadinya mau menikah gitu, terus tiba-tiba mau kuliah, enggak dong ya. Tapi tiba-tiba terus mau apa tadinya nggak kuliah lah, saya mau tahun depan aja kuliahnya, terus tiba-tiba berubah pikiran kan masih punya akun gitu loh kan. Ini juga masih ada batas waktu sampai 27 Maret akunnya. Jadi agak lumayan panjang waktunya. Kalau yang SNBT kan masih bisa ada kesempatan. Insya Allah mungkin ini saya mau semuanya. tanya Mbak Kiki. Nggih. Khusus gini, kalau PNC ini kan kebanyakan sekarang mahasiswanya sudah sampai keluar Jawa. Betul. Ya. Ada Narinias. Apakah tuh. mungkin dari pihak PNC itu mengutamakan putra daerah? Nah itu Bu. Nah itu saya tanya karena apa? Kita tetap loh, masa murid saya kok sedikit yang terserah. Kalau yang SNBP itu benar-benar kewenangan pusat Bu. Jadi gitu. semuanya itu diserahkan kepada pusat. Kita selalu dapat data bersih gitu. Jadi data murni dari pusat itu memang tidak ada kewenangan dari pihak kampus. Nah kalau SNBT biasanya kita juga dapat nilai dari pusat. Nah itu sudah perankingan. Kemungkinan yang diutamakan dari Mandiri itu mungkin bisa request kepada direktur ya. Gitu nah ya. tapi Mandiri kan kita nggak rekomendasi Bu. Karena kita ada SPI Bu. Sumbangan pengembangan institusi. Jadi kan kalau saya anak-anak tuh saya nggak mengarahkan ke Mandiri kan, itu ada SPI-nya, tapi SPI kita cuma 5.500.000 Bu, bisa dicicil 2 kali. Coba di kampus lain ada yang 25, ada yang 15, kayaknya nggak ada deh yang 5.500.000. Jadi kalau Mandiri tetaplah kita ada nilai plusnya sangat murah untuk di Politeknik Negeri Terus Cilacap. nih ngomong-ngomong masalah tadi, masalah uang ya. Iya, betul. Ini kan kita kembali lagi beasiswa. Beasiswa. Masalah KIP ya, KIP, KIP. nah, itu ini. banyak yang nanya Iya banget. banyak nih. Di sini kan ada 13 fakultas Prodi. prodi ya, prodi Betul. itu. Apakah 13 prodi itu Dapat KIP semua. dapat KIP semua? Nah, ibu harus bedakan. Ada kadang-kadang yang anak salah mengambil prodinya, kan anaknya nggak mampu, udah berharap banget dapat KIP. Ternyata dia diterima di prodi yang
non KIP. Non KIP itu dalam artian prodinya masih akreditasi awal, belum reakreditasi minimal. Jadi belum bisa untuk mendapatkan KIP. Oh, berarti kalau prodi yang baru atau awal itu belum ada belum. Ya, tetapi kita insya Allah yang akuntansi lembaga keuangan syariah, kemudian mekatronika, kemudian multimedia yang terbaru itu sudah bisa mendaftar KIP kuliah. Oh, bisa sudah ini daftar. Mengingat yang sekarang dari pemetaan itu anak-anak saya banyak yang masuk ke situ. Iya, itu. Jadi akuntansi, mekatronika sama multimedia insya Allah sudah bisa. Kuotanya banyak Mbak Kiki itu? Kuotanya kalau KIP kita tahun kemarin 180 anak. 181 atau 170 ya lumayan banyak lah Bu. Tapi karena kita sekarang kuota 144 mungkin akan ditambahkan untuk kuota KIP-nya. Saya juga kepengen separohnya KIP semua kan lumayan membantu. Soalnya biasanya orang Cilacap tuh ya tahu sendiri ya Bu. Masih yang di bawah gitu ya Bu, beda dengan yang di Jakarta atau di mana gitu. Karena KIP ini benar-benar membantu sekali sih sebenarnya. Kadang ada juga yang kasihan yang sudah berharap dapat KIP ternyata di tengah-tengah jalan dianya tidak lolosnya di prodi yang tidak KIP. Tapi nggak usah khawatir, nanti Ibu memberikan motivasi ke anak-anaknya bahwa itu kan sesuai dengan kemampuan orang tua. Insya Allah katanya rendah sih. Kalau biasa beasiswa KIP. Terus berikutnya kalau enggak salah ada yang foundation ya. Pertamina Foundation. Ini yang jadi magnet banget Bu. Itu lebih dari KIP. Dari SBI juga ada. Dari SBI ada. Dari SBI itu seperti Patraniaga SBI itu hanya sebagai kayak CSR gitu sih Bu. Jadi terus yang foundation gimana itu? Kalau Pertamina Foundation itu beasiswanya minimal semester 2. Jadi harus mahasiswa aktif dulu. Jadi bisa ini ya, lihat dari nilai dulu, IPK-nya dulu. Kalau jadi IPK-nya kurang dari 3 tidak otomatis nggak bisa betul. Apa ada syarat tertentu? Ada, nanti ketentuannya sudah di-share biasanya di melalui dosen wali. Salah satunya ya IPK itu, kemudian bikin isei mengenai lingkungan Bu. Itu yang Pertamina Foundation itu lebih menitik beratkan bagaimana anak-anak itu aware terhadap lingkungan. Jadi nanti Pertamina tuh menilai dari keaktifan mereka terhadap lingkungan, kemudian nanti mereka ada tahap wawancara, ada tahap FGD, itu mereka ikutin tahapannya. Cuma kuotanya hanya 12 anak Bu. Waduh, berarti ketat banget ya. Ketat banget Bu, dan lumayan banget, itu lebih dari KIP. Itu dapatnya apa aja itu? UKT dibayar 4 juta. Misalkan UKT anaknya 2 juta, tetap dikasihnya 4 juta sama Pertamina. Jadi 4 juta itu UKT. Uangnya kalau UKT-nya di Politeknik hanya 2 juta, berarti 2 jutanya masuk uang saku. Mungkin uang lain-lainnya ada uang saku 750.000 per bulan. Terus ada juga uang praktek. Uang praktek itu kalau ada kegiatan kayak misalkan harus mengelola ke masyarakat mengenai bank sampah, kemudian ada kegiatan bersih pantai, itu dikasih per anak kalau nggak salah 1 juta rupiah. Berarti itu berlaku untuk 13 prodi ya? Semuanya. Kalau yang Pertamina Foundation tidak ada syarat akreditasi. Semua prodi 13-nya itu bisa ikut, tetapi minimal semester 2 Bu. Iya. Berarti lihatnya itu nilai IPK-nya dari semester 1, semester 2? Enggak, hanya di semester 1 aja. Dilihat minimal 2,75 Bu. Jadi kan murah banget. Kecil lah ya. Untuk seorang teknik itu rata-rata 3. Tapi memang ketat banget Bu, dari mereka tahapannya itu biasanya pendaftar tuh sampai berapa ratus gitu. Daftarnya kemana itu? Ada linknya di webnya Pertamina, pertaminafoundation.org.id kalau nggak salah ya di situ. Nanti diinfokan sih di dosen wali kita juga di media sosial pasti diinfokan. Semua beasiswa yang ada di Politeknik Negeri Cilacap insya Allah terinfo melalui dosen wali. Kalau di sekolah mungkin wali kelas masing-masing. Nanti ada edaran gitu supaya mereka arahannya seperti apa. Itu membantu banget. Dan biasanya kalau Pertamina Foundation udah dapat KIP kuliah nggak bisa. Jadi satu orang itu betul. Satu orang itu hanya berhak untuk mendapatkan satu beasiswa. Jadi sebenarnya hampir sebagian mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap itu dapat beasiswa dari KIP ya, yang dari IOM, kemudian ada Pertamina Foundation, ada Patraniaga. Yang terakhir itu ada Bank Indonesia Bu. Bank Indonesia memberikan bantuan beasiswa berupa pembayaran tunggakan UKT. Itu kapan itu mengajuannya? Nanti biasanya di awal semester ada infornya. Dan melalui bagian akademik. Ini kok saya ada kayak titik cerah ya kalau dapat ini loh beasiswa foundation. Foundation itu kan dibiayai dari awal. Betul. Ya. Bisa direkrut dong di Pertamina karena ini anak terbaik ya. Biasanya anak itu kan karena sudah aktif dalam kegiatan Pertamina, kemudian sudah tahu banget lah seperti apa SOP-nya Pertamina. Jadi peluangnya besar. Bahkan ketika di-apply di Pertamina yang rekrutmen yang Pertamina HR itu yang human resource itu, mereka kan biasanya suruh bikin CV.
biasanya pasti ada apa kegiatan yang mengenai lingkungan kan. Pertamina kan memang lagi aware sama lingkungan Go Green. Jadi dimasukkanlah mendapatkan beasiswa Pertamina Foundation. Itu mungkin akan menjadi prioritas loh. Mungkin ya karena memang ngapain juga kita rekrut yang memang itu loh Mbak Kiki, anak-anak saya kebanyakan karena deket kilang ya sekolahnya. Pasti cita-citanya kerjanya di Pertamina. Iya betul. Fakultasnya pasti gini prodi teknik perminyakan ITB. Ya kalau keterima di depan mata ada kan di sini. Iya. Kan kalau ITB juga biasanya kan putra daerah ya, di ITB kan Pertaminanya nggak ada di sana. Balongan ada ya. Tapi ini Bu, kita khusus untuk Pertamina RU4 selalu menginformasikan close recruitment ke kita. Jadi awal tahun ini biasanya HR-nya Pertamina datang memberikan pengumuman, anak minta data alumni, nanti alumni itu kita data bikin Google Form, kemudian nanti sama Pertamina di-emailin mereka nih, dan close recruitment hanya untuk lulusan Politeknik Negeri Cilacap. Tahun kemarin kita cuma 1, 2, 3, tahun 2024 11 anak. Susah banget memang Bu masuk Pertamina. Jadi ada beberapa yang diterima di Kalimantan penempatannya, di Palembang. Tapi 11 ini tuh udah luar biasa banget. Main 2024 saya kayak kaget banget. 11 anak loh, biasanya cuma 1, 2, 3 gitu ya. Ini 11 anak gitu. Kita kalah sama Unsri, Universitas Sriwijaya. Memang udah lama sih kalau Sriwijaya. Tapi lumayan banget Bu, 11 anak itu udah diterima di di Pertamina tuh udah yang jadi magnet gitu. Yang lainnya memang ada yang ditambang gitu. Nanti mungkin bisa diinformasikan loh Bu ke siswanya. Iya, gak usah jauh-jauh kepingin kerja di Pertamina, kuliah aja di sini. Saya punya buku profil alumni, nanti saya kasih ke Bu Siti deh, biar nanti bisa buat diceritakan ke anak didik Ibu ya. Gitu Bu, mungkin ada pesan Bu, Bu kalau kuota prosentase anak SMA 1 untuk mendaftar atau untuk kuliah itu besar gak sih Bu? Besar ya? 98% itu pengen kuliah. Pengen kuliah ya, oke Bu, nanti pokoknya 2% paling nunggu ada yang gitu kerja. Ada yang kerja gitu ya. Karena mereka kan mungkin berbeda passion gitu ya. Ya kita melihatnya anak pintar-pintar ini ya. Jadi mungkin dia punya obsesi harus ke sini tapi kesandung biaya. Betul. Ya. Itu makanya dia mengharapkan beasiswa. Oke, pokoknya nanti Bu Siti kalau ada anak yang memang kurang mampu dan memang butuh informasi beasiswa diarahkan ke call centernya Politeknik Negeri Cilacap ke saya nggak apa-apa. 0811 2804 1000. Itu nanti saya pokoknya cerita deh, karena saya juga kepengennya ya anak-anak Cilacap lah yang kuliah di Politeknik ya. Karena kan biasa kan bangun desa, Bali desa, bangun desa. Iya betul, gitu katanya kan. Pak Bupati juga. Iya, Bali desa, bangun desa. Lebih gitu. baik mementingkan putra daerah. Putra daerah, makanya itu saya pengennya ya sekitar Cilacap kuliahnya di Politeknik Negeri Cilacap. Ada pesan-pesan Bu buat mungkin semua yang kelas 12 ini Bu terutama Bu. Iya. Oke, anak-anak hebat yang kelas 12 di seluruh Kabupaten Cilacap. Sekarang kan lagi maraknya persiapan untuk daftar perguruan tinggi atau studi lanjut. Tidak usah jauh-jauh ya sekolah. Lebih baik di daerah sendiri. Kita Cilacap tercinta ini punya perguruan tinggi yang top markotop. Karena putra daerah yang diutamakan masuk ke Pertamina, ke SBI maupun PLTU mungkin dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kita di sini adalah kota industri. Jadi jangan sampai tenaga kerjanya itu dari luar, lebih baik dari kita sendiri. Nah, cara sekolahnya gak usah jauh-jauh, cukup di PNC, Politeknik Negeri Cilacap. Karena ini sudah hebat, ada 13 prodi. Ini ternyata luar biasa. Oke. Terima kasih Bu Siti. Ya Allah luar biasa Bu Siti udah promosiin kita. Makasih banyak ya Bu. Makasih juga loh udah datang ke podcastnya Politeknik Negeri Cilacap Bu. Mungkin next bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam ya Bu. Atau saya besok tanggal 23 datang ke Ibu. Oke, terima kasih banyak Bu Siti. Terima kasih waktunya. Mohon maaf. Saya sebenarnya banyak banget yang kepengen. Oke. Terima kasih semuanya. Makasih Bu Siti. Guyuk-guyuk ya.